Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Heru Andana, asal Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dan aku adalah seorang mahasiswa semester pertama, berkuliah di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, di sini aku akan membuat vlog dengan subtema Kasih Ibu. Sebelumnya saya mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua agar selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Karena ya seperti yang kita ketahui sekarang kan lagi musim pandemi. Saya kasih sedikit tips deh buat menghindari COVID-19 ini. Pertama, teman-teman harus menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, teman-teman selalu menjaga jarak ya saat berkomunikasi dengan seseorang. Yang ketiga, dimanapun teman-teman berada, kalau bisa bawa hand sanitizer buat jaga-jaga. Dan yang terakhir, selalu jaga kesehatan. Misalnya dengan makan yang sehat atau sering olahraga. Itu tips singkat ya buat saya, buat teman-teman semua untuk menghindari COVID-19 dan memutus rantai persebaran COVID-19. Baik, selanjutnya kita ke poin utama tentang ibu yuk. Nah, saya nggak perlu menjelaskan lah definisi siapakah ibu itu. Pasti sudah tahu sendiri kali lah ya. Ya, ibu adalah malaikat tak bersayap. Ibulah yang menjadi orang yang melahirkan kita ke dunia. Eits, tapi bukan hanya melahirkan loh, tetapi ibu juga menjaga dan merawat kita sejak di dalam kandungan hingga kita dewasa. Ibulah yang rela bersakit-sakit selama masa kehamilan demi anak yang dicintainya. Ibulah yang dapat dikatakan sebagai sekolah pertama yang akan memberikan keteladanan bagi sikap, perilaku, dan kepribadian anak. Ibulah yang ibaratnya sebagai koki yang harus bisa kreatif dalam menyajikan makanan untuk disantap kita sebagai anaknya dan juga keluarganya. Dan masih banyak lagi yang ibu lakukan untuk kita sebagai anak tercintanya. Kalau kita membahas tentang ibu, pasti dari kita sering mendengar kisah tentang Malin Kundang kan? Nah, jadi si Malin Kundang ini dikutuk menjadi batu karena apa? Karena ia sendiri tidak mengakui pada sosok wanita tua dan miskin, yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari si Malin Kundang sendiri. Pada era sekarang ini tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya prihatin karena ternyata banyak anak yang durhaka kepada orang tua, berdosa kepada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada ibu kita sendiri. Padahal ibu dengan ikhlas loh melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Kenapa kok malah dibalas seperti ini? Air susu kok dibalas air tuba? Betul kan? Padahal Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan kepada kita semua agar selalu berbuat baik kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang juga memerintahkan untuk memuliakan ibu, di mana ada salah satu hadis yang isinya sebagai berikut. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayahmu. Dan kemudian yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat kepadamu. Dan banyak lagi loh ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu. Nah, teman-teman udah dengar sendiri kan ayat dan hadis yang aku sampaikan tadi. Jadi karena salah satu pengorbanan ibu inilah yang besar, kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita pada orang lain. Oke? Ya, itu saja yang aku sampaikan tentang kasih ibu. Tidak perlu banyak-banyak lah, nanti jadinya kayak ceramah kan.
Cukup intinya aja itu, oke? Terakhir sebelum aku tutup, aku ingin memberikan kata-kata mutiara terkenal mengenai kasih ibu. Ada 2 kata mutiara. Yang pertama adalah, biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta rupiah, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Ingat itu. Yang kedua, seorang ibu sanggup merawat 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu dapat merawat seorang ibunya. Cukup sekian dari aku, semoga bermanfaat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, telapak surga ada di bawah kaki ibu. Bye-bye.